Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Dimanapun Anda berada, semoga kabar baik selalu menyertai Anda. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi di channel Kampung Cidogdog Desa Sukaratu. Yang insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang selokan irigasi ini ya. Saya ingin tahu dari pusatnya, yaitu mungkin dari hulu ya ke sana ya, dan saya pengen tahu. Jadi sebelum ke pembahasannya, jangan lupa untuk di like, komen, dan juga subscribe. Bendungan Cisuru yang terletak di Kampung Cisuru, Desa Sukarama, Kecamatan Bojong Picung, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, adalah bukti nyata keberadaan orang-orang Belanda di sana. Kalaulah tidak ada bendungan Cisuru tersebut, mungkin tak akan ada orang yang mengira bahwa orang-orang Belanda pernah ada di wilayah itu. Sebab Desa Sukarama adalah sebuah desa terpencil, yang lokasinya cukup jauh, baik dari ibu kota Kecamatan Bojong Picung, apalagi dari ibu kota Kabupaten Cianjur. Desa Sukarama sendiri terletak di arah tenggara ibu kota Kecamatan Bojong Picung dan berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kecamatan Cibeber, Cianjur. Aliran sungai yang dibendung menjadi bendungan Cisuru adalah Sungai Cisokan. Sungai Cisokan ini merupakan anak Sungai Citarum. Bagian hulu Sungai Cisokan sendiri berada di daerah Cililin, Bandung Barat. Sungai Cisokan melintasi dua wilayah kabupaten, yakni Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Cianjur. Bendungan Cisuru berusia sekira 125 tahun. Berarti bendungan tersebut dibangun di penghujung tahun 1800-an. Menurut banyak sumber, Bendungan Cisuru dibangun pada masa pemerintahan Bupati Cianjur Prawiradirja II, tahun 1862 sampai tahun 1910. Kendati sudah berusia lebih dari 100 tahun, kondisi bendungan masih terlihat kokoh. Bendungan Cisuru juga masih berfungsi dengan baik. Hal itu menunjukkan hebatnya teknologi yang digunakan kolonial Belanda saat itu. Bendungan Cisuru adalah salah satu infrastruktur yang penting dan vital peninggalan kolonial Belanda. Bagaimana tidak, Bendungan Cisuru menjadi sumber air satu-satunya bagi irigasi Cihea. Alhamdulillah sahabat, sekarang saya sudah sampai ya di lokasi Cisuru ya. Dan sekarang mari kita lihat-lihat di sekitar sahabat. Suasananya tiris guys. Nah, dan suasananya sangat sejuk sahabat, karena pasti sejuk ya, karena suasananya suasana pegunungan sahabat. Dan ini adalah
bendungan Cisokan ya, yang mengairi pengairan di sekitar kampung saya ya, kampung Cidogdog. Nah, awalnya itu hulunya dari sini sahabat, yaitu ini Cisuru ya, bendungan Cisuru. Dan ini bendungannya sahabat ya. Kebetulan sekarang airnya sangat mumpuni ya, dan lumayanlah agak bening gitu sahabat. Dan mari kita turun ke bawah sahabat ya, untuk melihat lebih dekat lagi. Dan kalau ke bawah kita harus melewati beberapa anak tangga sahabat ya, yang sangat terjal sahabat. Ini kita turun dulu sahabat ke bawah. Dan ini adalah keterangannya ya sahabat. Dan sepertinya ini ke bawah sahabat airnya ya. Ini menuju terowongan ke gunung ya, ke dalam gunung sahabat. Gunung ini ya. Ini gunung kan. Nah, jadi airnya masuk ke dalam gunung ini sahabat. Airnya sangat deras sahabat. Dan tampak kalau dari bendungan yang satunya ini ya, yang menuju ke jalur ini pembuangan. Ini pembuangan sahabat ya. Jalurnya ini ke dari Cisokan ya, ke mana ya tadi saya lupa lagi, harus tanya lagi sahabat. Dan inilah bendungannya ya. Dan kalau yang ini bendungan yang ini untuk memasuki pengairan ke kampung-kampung Cidogdog ya, Cidogdog, Cibiuk, Sukarama dan lain dan sekitarnya ya, yang menuju ke sana sahabat. Dan mari kita ke sana sahabat. Dan ini bendungan yang kedua ya sahabat, yaitu bendungan utama ya, untuk mengairi seluruh warga masyarakat itu dari bendungan ini sahabat. Nah sahabat, dan di atas sepertinya ada rumah ya. Ini adalah mungkin pengelola tempat ini sahabat, atau petugas ya, yang bertugas di sini sahabat. Dan sahabat, sekarang di sini saya bersama subscriber saya ya, yang beliau ini memesan, katanya saya ingin tahu dan saya ingin meliput Cisuru, dan sekarang saya sudah meliput Cisuru sahabat ya. Dan yang beliau penasaran itu adalah ada selokan yang arahnya lain gitu. Apa kabar A? Sareng saha? Sareng Pak Aji ti Cianjur panggilnya Pak Aji. Cianjur Ujung Pucung. Oh, Manau itu ti Kalimantan teh, Pak Aji ti Kalimantan. Sanesnya. Oh, laras-laras. Janten Pak Haji teh kan masih kene penasaran perkawis aliran irigasi yang dari sebelah sana mungkin Pak ya? Iya. Nah dari sana, dan sekarang saya mau menuju ke sana sahabat. Ayo.
Jalana kadip ngeuteun. Oh, nya tadi kan. Tah kadinya kanap. Nah, ini yang beliau penasaran itu aliran air ini. Nah, saya juga kurang tahu ya, sahabat. Nah, jadi Karena saya melihat di YouTube ya, kukira ada aliran dari Cisokan langsung ke sini. oh iya Itu iya. maksud Iya. aku. Heeh. Ternyata dia itu ke sini langsung ke Cisokan. Iya, jadi ini dari pegunungan juga Dari ini. pegunungan juga langsung ke Cisuru. Ya, jadi buangannya ini ke Cisuru gitu. Ya, jadi aku sangka gitu dari Cisokan itu langsung ada yang ke sini. Oh, Ternyata kalau sudah ke sini mah tidak. iya. Jadi saya istilahnya bahagia gitu. Nah, jadi beliau itu senang gitu. Dengan sendiri. Sudah melihat dengan mata kepala sendiri gitu Gimana gitu. di Cisokan ini. Karena beliau sangat penasaran sekali, sahabat. Dan beliau itu datang jauh-jauh dari Sumatera, katanya pingin melihat Cisuru. Nah, dia tuh berkomentar di channel saya gitu. Bisakah saya membawa beliau itu ke Cisuru gitu? Karena beliau melihat liputan Cisuru di channel lain gitu. Sedangkan kan saya lokasinya masih berdekatan gitu ya dengan Cisuru ini. Jadi yang saya tanyakan tadi sekarang telah terjawab Nah, gitu. sudah terjawab ya. Iya. Dengan Bisa. melihat langsung dengan mata Iya. kepala sendiri ya. Kalau saya kan lihatnya sepotong-sepotong dari situ. Nah, ya yang diliput itu saja itu Ya, memang. jadi saya bertanya-tanya tuh yang ke situnya sih gimana gitu, ada jurusan air kemana gitu. Iya. Padahal ini buangan ya. Ternyata ini buangan dari hutan ke sini. Iya, dari hutan ini. Aduh, bahagia sekali saya Iya, alhamdulillah ya. menyaksikan seperti Bisa menyaksikan langsung dengan langsung seperti ini. kealamiannya ya, Pak. Iya. Hmm. Jadi yang saya penasaran itu begini ya Bang Iya, ya. iya, iya. Saya tinggal di kampung sekitar wilayah irigasi Iya, ya. iya, iya. Tetapi dari dulu ini air dari mana gitu. Iya, jadi penasaran ya. Hulunya. Jadi belum pernah tahu gitu. Iya. Ini air dari mananya gitu. Iya. Ternyata terjawab sudah sekarang. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya, Pak ya. Alhamdulillah. Iya, iya, iya. Dan juga saya terbayang gimana rakyat Indonesia dulu kerja paksa oleh Iya. Walanda lah istilahnya. Iya, iya, iya. Aduh, gimana seremnya gitu. Iya, sangat ini ya, Pak ya. Sangat Dipaksa mengerikan gitu, lah, mengerikan sekali ya. Kalau Perjuangan kita, bangsa-bangsa kita gitu ya. kalau kita bayangkan sekarang sudah ada motor, listrik, Iya. istilah serba gampang. Iya. Kalau dulu kan jangankan Aduh. motor, air minum juga susah, Susah. tidak diberikan itu oleh kolonial Belanda itu, Pak, waktu itu. Cuman jalan kaki. Iya. Nah, begitulah, Pak. Dan sekarang sahabat, mari kita melihat-lihat ke lokasi lainnya ya, sahabat ya. Dan di sini juga disediakan taman anak-anak ya mungkin ya. Ya untuk bersantai gitu di daerah sini ya. Seperti ayunan gitu ya. Ya, taman kecil-kecilan gitu ya. Dulu di sini rame gitu sahabat ya, waktu tahun 2020 itu masih taman pariwisata ini. Karena sekarang peminatnya sudah berkurang ya, sekarang di sana itu rame sahabat di sana. Ada warung kopi, ada yang ya berjualan lah intinya. Karena di sini jadi taman pariwisata tahun 2020 itu masih kini aktif gitunya sahabat. Tapi sekarang ya mungkin orang lah cepat bosannya mungkin ya karena pengaruh yang lain. Nah, sekarang jadi sepi di sini sahabat.
Dan sekarang saya sedang mau lihat ya pengeluaran dari cisokan tadi ya sahabat. Kan katanya ada pengeluarannya. Pengeluarannya itu dari pegunungan tadi ya, yang masuk dari gunung. Nah, keluarnya dari gunung. Nah, ke sini. Keluarnya tuh ke sini sahabat. Nah, kita lihat dulu ke bawah ya sahabat. Wah, tangganya sangat jauh sahabat. Nah, ini pintu keluar kedua ya, yang tanpa gorong-gorong. Jadi air yang dari cisokan tadi itu melewati pegunungan ini sahabat. Nah, ini kan yang saya injak ini terowongan sahabat. Nah, keluarnya tuh dari sini sahabat. Nah, ini pengeluarannya sahabat, yang dari cisokan tadi. Nah, ini pintu kedua mungkin ya. Ini pengeluaran kedua yang dari cisokan tadi sahabat. Baik sahabat, ini adalah salah satu terowongan yang terbuka ya, atau sengaja dibuka karena ini untuk mempermudah pengontrolan air, debit air gitu ya. Apabila debit air memenuhi kapasitas, bisa dibuang ke cisokan ini gitu. Jadi ini sengaja dibuka. Dan ini adalah yang pertama ya. Ini tembusan yang pertama sahabat. Dan kalau lihat ke bawah itu air dari cisokan buangan yang dari bendungan tadi yang pertama ya, dari hulu ya. Nah, ini adalah apa ya, untuk pengontrolan ya bendungan kedua, pertama dan kedua dari yang pertama tadi ya sahabat. Dan kita mencari yang ketiga ya. Jadi saya ingin tahu pengeluaran air ini gitu. Tahu-tahu kan ada di daerah saya. Saya sekarang sudah tahu dari ya, gitu. Sekarang kita cari lagi yang pengeluaran keduanya sahabat. Jadi ikuti terus perjalanan saya sahabat ya. Hujan sahabat sudah mendekat. Sepertinya saya harus bergegas ke perkampungan warga ya. Jadi sudah mendekat sahabat. Capek. Nah, itu bendungan kedua ya sahabat. Jadi terowongannya ya. Dan kita menuju ke terowongan kedua ya. Yuk sahabat. Dan sahabat, untuk bendungan yang kedua adalah di sini sahabat. Ini bendungan yang kedua ya. Nah, tapi saya tidak bisa turun ke bawah karena tidak diperbolehkan ya oleh penjaga. Dan di sana saya lihat ada terowongan pengeluaran dari bendungan kedua yang tadi sahabat. Tapi saya tidak diperbolehkan untuk turun ke bawah oleh penjaga ya. Nah, ini bendungan kedua sahabat ya. Ini pengeluaran dari yang kedua ya. Ini pengeluarannya ini. Ini ada terowongannya. Sahabat, sangat megah ya. Tuh, megah ya pengairan kita itu. Seperti ini gambaran yang mengairi, yang menghidupi warga masyarakat di sekitar. Tapi saya tidak bisa secara dekat sahabat, karena dilarang ya untuk turun ke bawah, tidak diperbolehkan. Jadi ikuti terus perjalanan saya. Dan sahabat, sekarang saya sudah berada di pesawahan ya, di kaki bukit ya. Dan pemandangannya sangat indah, sangat indah sekali sahabat.
Dan sekarang saya mau menelusur ke bawah mungkin ya, karena tidak ada warga sekitar, saya tidak bisa menanyakan gitu ya kondisi dan situasinya di sini. Saya kurang tahu gitu. Ada jalan tuh Pak? Saya langsung wahangan. Oh jadi itu ayahnya. Saya. Oh, jadi itu ayah cenah ka dieu mah gawir sahabat. Oh nyanyi itu ayah tiasa turun ke handap sahabat. Jadi kita tidak bisa turun ke bawah karena ini terlalu terjah sahabat. Seperti ini. Tuh sahabat. Jadi kita tidak bisa turun ke bawah ya. Jadi di bawah pesawahan ini ada selokan gitu, ada gorong-gorong gitu di bawah pengairan ini. Malahan mah ya berarti bangsa orang baheula nya asup ke jero ieu berarti di jero ieu. Ieu dupi ieu teh larespan di handapna teh aya ieu nya teh nya. Aya liangnya, liang pengairan mun. Oh, ari pangparatana teh kapalih mana teh? Pengeluaranna teh palih mana ieu teh? Aya Lobat nanti itu sanes kaluarna lobatna mah atos di ditu. di pasir simut. Pasir Simet. Oh. Taka dia tak. Sanes itu teh? Ka ditu sanes. Oh, ka dieu. Iya tak. Oh, laras. Aya ieu. Oh, nya. Atur nuhun teh nya. Tah, pemirsa janten di dieu tah ieu teh masih kene gorong-gorong gitu. Heeh, bener gorong-gorong itu. Di handap ieu teh gorong-gorong, sahabat. Oh, iya. Betapa ininya ya, kerasnya baheula. Ampun ya. Dan sahabat, sebagaimana petunjuk tadi dari masyarakat setempat, katanya pengeluarannya itu dari sini sahabat. Dan mari kita lihat dulu sahabat ya. Dan itu air dari Cisokan masih gemuruh sahabat, kedengaran ya. Dan jalannya lumayan jauh sahabat nih. Ini Bang Dedi. Dan di sini sepertinya banyak sekali tangga, sahabat. Dan hati-hati licin ini. Ini licin sekali, awas hati-hati. Ah, benar. Dan ini adalah pengeluaran atau terowongan dari yang tadi kita injak, sahabat ya. Kumaha Kang? Kapisah ke gunung. Oh. Kaki gunung langsung ke Selokan teh sekitar 150 meteran. Oh iya teh. Tembus gunung terakhir itu. Oh, tembus gunung, Pak. Jalannya kayak jalan. Ya, ini yang kedua sahabat, yang ke berapa ya? Yang ketiga, keempat ini sahabat. Nah, ini gorong-gorong yang keempat, nah, peninggalan Belanda ya. Kita yang dijajah dan kita juga yang menikmati sahabat ya hasilnya dari zaman penjajahan kolonial Belanda. Dan ini adalah keluaran dari air dari pegunungan ya sahabat ini. Dan kalau dari irigasi seperti ini sahabat. Oh jantan dia Kang ya. Iya nih tadi beras teh. Oh iya ya. Tuh dari situ. Ti lemburnya jantan ka dieu. Aduh ya Allah subhanallah. Jadi kita tembus deui sa panjang ieu beras. Oh. Gunungan tadi kayak pembuangan air. Yang tadi kita injak itu ya Pak ya. Iya. Jadi tembusnya ke sini Pak ya. Ke sini sampai ke situ tembus lagi
Kemana Pak? Menembus gunung lagi. Oh dari sini ke gunung Ya, lagi Pak. coba Ini kesini, coba. berapa meteran Pak? Ya, katanya 150 km. 150 km Pak. Ya langsung beras ke sungai. Langsung nembusnya ke perkampungan Pak. Apa? Langsung ke sungai Bojong Picung. Oh iya ke Bojong Picung ya, Sungai Sukarama seperti itu ya Pak. Dan sahabat mari kita ikuti ini. Dia katanya tahu gitu. Walaupun dia bukan orang asli sini, tapi dia tahu karena pernah bekerja di sini sahabat. Dan di sini pohonnya sangat-sangat ya sahabat. Sangat rimbun sahabat. Coba kita lihat ke sana sahabat. Dan jarang sekali diinjak oleh orang ya. Orang jarang masuk ke sini sahabat sepertinya. Lihat sahabat. Sangat sunyi di sini. Yang terdengar hanya suara gemericik air sahabat. Oh sepertinya itu sahabat. Sudah kelihatan sahabat. Sahabat ini dia. Jadi dari tadi itu terowongan yang tadi masuk lagi ke pegunungan yang ini sahabat. Jadi buntu lagi sahabat. Jadi air selokan ini masuk lagi ke gunung ya sahabat. Nah, ini dia sahabat. Dan ke sana gunung lagi ya sahabat. Jadi irigasi ini tembus lagi ke pegunungan ya. Jadi katanya sahabat ini adalah terowongan yang terakhir ya Bang ya. Iya, langsung tembus lagi gunung. Oh, jadi tembus lagi ke gunung ini. Oh iya ya. Bukan gunung, istilahnya bukit lah. Oh iya, jadi tembus lagi ke bukit ini ya sahabat. Nah, dari sini langsung ke pesawahan. Oh iya. Oh. Yang kita kenal. Iya iya iya. Serem juga ya. Iya serem sahabat dan Apalagi zaman dulu. ngeri juga ya. Jadi di sini saya ngebayangkan gitu sahabat ya, betapa menderitanya bangsa kita waktu di zaman koloni Belanda itu ya sahabat. Sampai-sampai pengairan atau irigasi ini nembus lagi ke pegunungan sahabat, saking sulitnya butuh air untuk mengairi pesawahan. 3 kecamatan ini. Untuk 3 kecamatan ya Pak. Kecamatan Ciranyar, Ya. Kecamatan Bojong Picung, Kecamatan Haruwangi. Oh gitu ya. Semuanya diairi dari sini. Dari sini ya. Iya. Oh. Jadi perlu diketahui gitu. Iya 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 iya. Kan kita tahunya tinggal enaknya saja. Iya. Nggak tahu dari mana dari mana. Iya. gitu. Nah sekarang kita di sini menjelaskan ya Iya. bahwa begitu susahnya dan begitu sulitnya kita itu negara kita bangsa kita gitu untuk mendapatkan sumber air ya. Ya kita bisa dibayangkan gimana gunung-gunung batu ini yang begitu sulitnya. Iya, dan waktu itu kan zaman itu Pak belum ada peralatan yang sangat canggih ya. Ya, Masih belum. manual dan Masih, juga ya menggunakan tatah istilahnya. Iya. Pacul, balincong. iya seperti itu Pak ya. Jadi kita bisa ngebayangkan ya. Ini betapa menderitanya bangsa kita. Tapi ngomong-ngomong hujan sahabat, mari kita berteduh di sini sahabat. Katanya ini awas dalam sekali ini. Apanya? Iya, sungai. Oh ini sungai ini sangat dalam sekali sahabat di sini karena Bahaya. berbahaya ini. Ini berbahaya ini, makanya orang itu jarang ke sini sahabat karena ini sangat-sangat berbahaya gitu sahabat. Karena kedalamannya ini paten gitu, karena ke bawahnya itu batuan gitu sahabat. Jadi sangat dalam sekali sahabat. Dan ke bawahnya itu juga ini pembuangan dari dari bawah ya Bang ya? Iya. Dari bawah selokan ini Iya dari kalau ini terlalu penuh, Iya. ini bisa dibuka langsung ke susokan lagi. Enggak Bang, ini jadi ini bukan dari pegunungan ini air ini. Ini kan dari sungai ini yang ini. Ini kan ada pembuangannya, ini bisa dibuka. Oh ini buat buangan ya apabila terlalu penuh gitu ya. Penuh bisa ke sini dibuang. Oh dibuang. Oh ini buangan ya. Oh iya saya ngerti Bang.
coba lihat tuh batu-batuan yang begitu menyeramkan tuh. Iya ya, benar ya. Besarnya. Itu dulu memahatnya itu bagaimana gitu ya, kita berpikir itu seperti itu sahabat. Ya, jadi tidak bisa. Jadi kalau di dalam bukit ini gitu seandainya gitu zaman itu waktu itu, terus di dalamnya itu banyak bebatuan mungkin ya, nah itu memahatnya itu kebayang gitu seberapa susahnya dan seberapa sulitnya itu zaman itu. Oh begitu ya sahabat ya. Dan sekarang kita berteduh dulu sahabat ya, karena ya terhalang hujan sahabat. Kehujanan sahabat. Nah, para warga sadayana janten ieu teh singkuring masih kene di kampung anu namina kampung alun-alun penginten sahabatnya. Sareng ieu wargana nuju ngarintu. Alhamdulillah ayeuna singkuring bade nganuju ka pangparatan pangintennya hilir cai anu terakhir pangintennya. Alhamdulillah enak hujanna parantos raat sahabat. Sareng parantos ngalaksanakeun salat zuhur. Alhamdulillah janten jongjon singkuring nya. Hayu urang lajengkeun deui kana perjalanan singkuring. Janten ikuti terus perjalanan singkuring. Kumaha Kang, hujanna tos reda Kang? Ya reda ya. Tiasa berjalan deui langsung Kang? Biasa mah. Oke. Aman lah pokoknya. Aman-amannya. Ya, aman. Puasana kumaha lancar Kang? Lancar puasa. Alhamdulillah. Tilu dinten anda. Tilu dinten deui lebar atuh kumaha batal mah Kang. Ya tuh Kang, urang ngeureuyeuh deui. Kalau wargi sadayana hayu urang ngeureuyeuh deui. Kita menuju ke Sekarang kita menuju ke Cikondang. terakhir ya. Ya, Oh iya. langsung ke Jati pulang ke Iya siap. Ya sahabat. Alhamdulillah sahabat, sekarang saya mau mencari terowongan terakhir ya yang mengalir yang mengalir langsung ke sini sahabat. Dan sekarang saya mau jalan kaki ya, karena kesana jauh sahabat. Dan mari ikuti terus saya perjalanan saya sahabat. Nah, kita mau menelusur ya terowongan anu sakabaraha hiji Kang? Oh, anu kaopat. Oh, anu kalima pangintennya di hulu manya. Laras. Nah sahabat, jadi ayeuna bade ngabujeng gitu nya melihat terowongan terakhir panginten anu sakumaha anu parantos anu atos gitunya. Ayeuna singkuring bade ningal gitu di mana letak-letakna sareng kumahana janten katinggal. Suasana seperti biasanya di sini. Kalau di sini mah ya sekarang banyak penduduk ya, ada rumah penduduk di sini ya. Kalau yang tadi wah sangat seram yang tadi ya. Kalau yang ini mah ya banyak penduduk lah intinya, jadi nggak takut amat gitu kayak tadi ya. Dan di bawah Cisokan masih bergemuruh sahabat. Ngomong-ngomong mengenai Cisokan, saya nggak berani turun ke bawah ya, karena Sungai Cisokan itu sangat takut ya, menyeramkan buat saya gitu. Jadi saya nggak berani gitu. Batunya juga besar-besar ya kalau Cisokan itu di bawah. Saya nggak berani ke bawah. Tadi saya lihat dari kejauhan aja udah ngeri saya, apalagi turun. Tapi insya Allah nanti sama teman saya mau ke ngeliput juga itu ke Cisuru ke bawah, tapi bukan jembatannya ya, yang kayak yang lain gitu ya, jembatan yang menghubungkan, enggak.
saya mau meliput Cisurunya langsung gitu, kisahnya dan gimana-gimananya dulu ya. Dan di sini sangat jauh sahabat ya, perjalanannya lumayan juga ya sahabat. Dan pohonnya sangat-sangat rindang sekali sahabat. Dan kalau ke sini makin masuk ke sini ya makin sepi suasananya kayak tadi ya, karena gak ada orang lagi. Pohon ini sangat-sangat sahabat. Kalau tim penelusuran ini cocok ini, cuman saya nggak meliput yang itu ya sahabat. Saya nggak fokus ke situ sekarang, fokusnya ke irigasi ini itu ya sahabat. Jadi ikuti terus perjalanan saya sahabat. Dan setelah berjalan cukup jauh sahabat, alhamdulillah sekarang saya menemukan gorong-gorong yang terakhir sahabat ya. Ini pengeluarannya sahabat ya, lihat. Dan ke atas bukit sahabat, jadi tembus bukit juga, nembus pegunungan lagi sahabat ya. Dan semuanya karang sahabat. Lihat dari atasnya saja sudah kelihatan ya, batu-batunya itu sangat batu keras, tapi ya kabayang gitu urang baheula keur nyieuna gitu bangsa urang. Di tahun-tahun kelam penjajahan Belanda, ketika tanah Jawa Barat dipaksa bertekuk lutut di bawah kebijakan kerja paksa, sebuah proyek besar digalakkan di Cisuru. Sebuah gorong-gorong irigasi yang dimaksudkan untuk mengaliri sawah-sawah perkebunan kolonial, namun dibangun dengan darah dan air mata pribumi. Siang itu, di bawah terik matahari yang membakar, ratusan pekerja paksa menggali tanah dengan tangan kosong. Mereka bukan pekerja berupah, bukan pula buruh yang diberi hak untuk beristirahat. Mereka adalah rakyat jelata yang dikerahkan tanpa pilihan, diikat oleh ancaman cambuk dan kelaparan. Salah satunya adalah Wira, seorang lelaki muda yang sebelumnya adalah petani. Ia ditangkap di ladangnya sendiri, diambil paksa tanpa sempat berpamitan kepada istri dan anaknya. Tubuhnya yang dahulu kekar kini tinggal tulang terbungkus kulit, karena sudah 3 hari ia tidak diberi makan. Air minum pun hanya seteguk sehari, itu pun dari genangan air keruh yang bercampur lumpur. Di sampingnya, seorang lelaki tua bernama Ki Jaya ambruk. Napasnya tersengal, matanya nanar. Aku tak kuat lagi, bisiknya. Wira mencoba menopangnya, tapi suara bentakan menggema. Bangun, kerja atau mati. Suara opsir Belanda membahana, diikuti bunyi cambuk yang mendarat di punggung Ki Jaya. Lelaki tua itu merintih, namun tak lagi mampu bangkit. Tubuhnya menggigil, kelaparan telah merenggut tenaganya. Wira ingin menolong, tapi ia tahu jika ia berhenti, ia pun akan bernasib sama. Dengan air mata tertahan, ia hanya bisa menyaksikan Ki Jaya menghembuskan napas terakhir di kubangan lumpur. Namun, Belanda tidak peduli. Jenazah lelaki tua itu hanya diseret ke pinggir, dibiarkan begitu saja. Satu mati, masih ada ratusan yang bisa menggantikan, kata seorang mandor pribumi yang telah tunduk pada kolonial. Hari demi hari berlalu, dan semakin banyak yang tumbang. Mereka yang mencoba kabur ditembak mati. Mereka yang masih bertahan, hanya hidup dalam siksaan tanpa harapan. Hingga akhirnya, ketika gorong-gorong itu selesai, jumlah pekerja yang tersisa hanya separuh dari awal. Dan yang telah mati, mereka tidak dimakamkan dengan layak. Beberapa dari mereka bahkan dikubur di dalam dinding gorong-gorong itu sendiri, menjadi saksi bisu betapa kejamnya penjajahan. Ketika akhirnya Wira dibebaskan, ia pulang dengan tubuh yang nyaris tak bernyawa. Tapi di rumah, hanya keheningan yang menyambutnya. Istrinya telah meninggal kelaparan, anaknya hilang entah kemana. Wira hanya terduduk di ambang pintu, menangis tanpa suara. Ia telah selamat, tetapi apa arti selamat jika segalanya telah direnggut darinya? Penembus gunung ke sana, menembus ya. Ya, dan sekarang sudah dijadikan kampung. Iya, di atasnya malahan kampung ya. Padahal di bawahnya itu gorong-gorong air seperti ini. Ini kedalamannya ini berapa dalam ini? Coba lihat. Maksudnya dari penduduk sekitar penduduk itu kedalamannya ini.
Jadi jerona ieu gitu, jerona pengairan ieu kan posisinya ieu di luhurnya. Ieu berarti panghanap-hanapna ieu. Pahanapna ini. Oh iya iya. Coba itu batu sampai ke bawah itu batu bisa itu dibobok terus Heeh, bener. di zaman tradisional. Bari jeung baheula mah can aya bor, can aya itu ieu nya. Can aya semen. Kabayang gitunya euy. Tapi kuat nah itu. Kuat ieu tepikeun ka urang can lahir ieu geus aya ieu. Subhanallah. 1897 ini. Dibangunnya ini. Saya nggak tahu itu entah dibangunnya, entah sudah mengalir airnya ke sini gitu. Oh itu ya tahun itu ya. Mungkin lebih dari itu kalau membangunnya mah. Iya pasti Pak. Kan dari sini sampai ke daerah Bojong Bicung, Huluwangi sampai itu berapa kilometer tuh? Iya jauh ya. Sampai di situ. Saya juga istilahnya terheran-heran, Iya pastilah. kagum gitu. Ya tidak bisa dibayangkan gitu betapa menderitanya bangsa kita ya Iya. di kala itu membuat irigasi seperti ini. Oke Bang, mungkin sekarang ini pintu yang terakhir ya. Ini yang terakhir. Jadi gimana kesimpulan Anda Ya, mengenai ya sekarang kan Anda sudah tahu ya pengeluaran Cisuru itu seperti apa. Nah ini buktinya sudah ada, ini yang terakhir. jadi istilahnya hati saya itu lega. Ya jadi sudah ada penjelasan gitu ya. Ya, jadi terlunasi tanda tanya saya itu. Oh iya 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 iya. Di mana ini keluarnya dari mana ini sampai di mana ya sekarang sudah terjawab. Iya iya iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bang ya. Dan oke sahabat, itu penjelasan dari salah satu subscriber saya, dan sekarang saya menuju pulang ya. Mungkin kalau ada warga, saya mau tanya-tanya warga dulu sekitar ya. Oke, ikuti saya terus perjalanan saya sahabat. Kayak pembuangan ya. Ini buangan ya. Nah ini adalah salah satu pembuangan atau pengairan untuk mengairi sawah di sekitar ini, sahabat. Karena di sini ada pesawahan ya, tapi ini untuk selebihnya itu dibuang lagi ke Cisokan, sahabat. Ini hanya sebatas untuk buangan saja, sahabat ya. Dan ini adalah pintu airnya sahabat ya, untuk mengairi pesawahan di sekitar sini sahabat. Dan untuk video kali ini, saya cukupkan sampai di sini dulu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.